Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan NIM 2024 31177. Saya merupakan mahasiswa informatika Institut Teknologi PLN. Di sini saya akan menganalisa ruangan tempat bekerja. Pada gambar di sini, gambar sketsa ruangan tersebut memperlihatkan desain yang cukup fungsional dan terorganisir dengan dua baris dengan 8 kursi untuk uh, untuk beberapa user atau pengguna melakukan interaksi dengan laptop atau komputer. Nah, di sini juga ada pencahayaan yang langsung dari jendela yang besar, langsung dari cahaya matahari yang menghadap ke arah timur. Di sini cahaya matahari pagi baik untuk kesehatan. Juga cahaya matahari ini, jendela besar ini memungkinkan banyaknya cahaya yang masuk sehingga dapat menghemat penggunaan listrik pada siang hari. Selanjutnya, AC sentral yang terdapat pada langit-langit sini membuat sirkulasi udara menjadi merata. Namun, jika terlalu lama menggunakan menggunakan AC ini, maka menyebabkan kualitas udara yang berdampak pada kualitas udara jika digunakan pada jangka panjang bisa menyebabkan suhu ruangan menjadi lembab. Lalu di sini ada 4 lampu listrik yang digunakan. 4 lampu listrik tersebut memungkinkan cahaya tersebar lebih merata. Jadi tidak terdapat bayang-bayang, jadi merata dari berbagai sudut. Kemudian di sini terdapat dispenser untuk mengisi air minum cukup terjangkau, dan di sini satu-satunya pintu keluar masuk. Oke. Dari sketsa tersebut ada beberapa perbaikan berdasarkan prinsip IMK. Yang pertama itu dari pendekatan ergonomi visual. Nah, ya di sini opsional saja, namun rekomendasinya bisa ditambahkan lampu meja karena terutama pada malam hari karena minimnya cahaya dan satu-satu cahaya itu berasal dari lampu ini. Nah, mungkin bagi sebagian orang merasa kurang untuk pencahayaan, namun bisa ditambahkan dengan lampu meja di sini. Sekali lagi itu untuk penggunaan lampu meja itu opsional. Lalu yang kedua, penggunaan tirai pada jendela yang besar ini untuk komputer masuk ke cahaya. Jadi pada siang hari terutama pada pagi hari yang menyorot langsung pada jendela, cahaya matahari yang masuk ke komputer, jadi dibutuhkan filter agar tidak terlalu silau. Yaitu kualitas udara dan kenyamanan thermal. Di sini kita bisa menggunakan filter HEPA dan sensor CO2 pada AC sentral agar udara tetap segar dan menjaga kelembapan pada udara. Oke. Kemudian dari segi privasi dan kebisingan bisa ditambahkan panel akustik ringan antar baris meja atau di langit-langit untuk mengurangi gangguan suara antar pengguna. Atau bisa menggunakan karpet agar mengurangi gema pada ruangan. Kemudian dari fleksibilitas dan aksesibilitasnya, ya di sini bisa terlihat agak sedikit kurang untuk jarak antar meja satu dengan meja lainnya. Mungkin bisa agak sedikit ditambahkan untuk jarak meja satu dan meja lainnya. Juga di sini bisa ditambahkan jarak agar memudahkan orang yang di sini untuk menggapai air minum, begitu sebaliknya orang di sini untuk menuju ke pintu keluar, jadi tidak perlu muter-muter. Oke, selanjutnya kursi sebaiknya memiliki penyesuaian tinggi. Jadi pada kursi bisa ditambahkan penyesuaian tinggi, jadi bisa disesuaikan sesuai kenyamanan antar interaksi dengan mata dengan layar monitor, jadi bisa disesuaikan. Kemudian untuk kesehatan pengguna bisa ditambahkan beberapa tanaman indoor
di setiap sudut sini, misalnya di sini taruh pohon palem kecil agar selain menambah estetika juga bisa menjaga sirkulasi seperti penyuplai oksigen dalam ruangan. Juga mungkin bisa ditambahkan stiker di setiap mejanya, masing-masing meja stiker tentang informasi posisi duduk yang baik benar. Oke. Kemudian selanjutnya ada analisis interface aplikasi penjualan barang. Nah, di sini ada 3, yaitu ada input barang, interface dan informasi otomatis. Oke, dari analisis berikut, ketiga interface tersebut menunjukkan desain yang cukup sederhana, namun tetap bisa digunakan. Namun tetap ya bisa digunakan dan cukup fungsional. Desain juga telah memenuhi prinsip dasar IMK seperti konsistensinya, umpan balik, efisiensi, dan kemudahan navigasi. Dan di sini seperti tombol simpan yang digunakan oleh biru, juga peringatan jika stok barang habis. Nah, terdapat tanda peringatan di sini yang berwarna kuning sehingga pengguna tahu jika ada salah satu stok yang habis. Oke, kita analisis interface-nya dari interface input barang. Nah, di sini formulanya sangat jelas, terstruktur, dan terdapat inputan nama barang, stok, dan harga dasarnya. Terus juga terdapat peringatan jika stok barang habis. Terus tombol simpan yang mudah dijangkau juga menarik perhatian, mudah dilihat. Di sini berwarna biru. Juga validasi input mencegah kesalahan entry data. Untuk saran perbaikannya bisa ditambahkan drop down di kategori barang agar pengelompokan lebih baik di sini. Misalnya ingin menambahkan laptop, jadi untuk rekomendasi misalnya di drop down bisa tambahkan laptop seperti itu. Lalu untuk interface transaksi penjualannya, tabel dari tabel produknya mudah dibaca, menampilkan di sini juga menampilkan jumlah dan harga produk, dan kolom dan keterangan stok habis harusnya diberi warna penanda agar tahu jika barang tersebut habis. Misalnya diberi highlight warna kuning misalnya. Lalu tombol bayar yang terlihat mencolok nomor Ninaka. Itu terdapat fitur pencarian kode-kode privacy ke operator. Jadi memudahkan misalnya kita ingin mencari barang seperti contohnya laptop, ya bisa tinggal diketik di sini lalu muncul produk laptop yang kita maksud. Untuk saran perbaikannya bisa tambahkan shortcut keyboard untuk mempercepat proses kasir. Kemudian ada interface laporan penjualan. Nah, di sini tersedia filter tanggal, sudah bagus. Di sini ada filter tanggal untuk melihat transaksi per periode. Jadi di sini bisa kita lihat misalnya dari tanggal 1 bulan 1 2024 ke misalnya tanggal 2 bulan 1 dari tahun 2024 misalnya. Lalu kemudian tabel laporan terlihat simpel dan mudah dipahami. Jika informasi dirancang untuk bisa diakses dari jarak jauh, bisa dari rumah. Jadi bisa saling update antara pengguna satu dengan pengguna lainnya. Lalu dukungan ekspor laporan, misalnya PDF, mempermudah dokumentasi. Saran perbaikannya bisa ditambahkan grafik tren penjualan untuk analisis visual. Ya, misalnya dari bulan sekian penjualannya bisa sekian, bulan kemudian misalnya bulan Januari penjualannya sekian, bulan Februari penjualannya sekian, ditambahkan tabel agar pelaporannya lebih mudah. Oke, berikut sekian penjelasan analisis dari ruangan kita bekerja, juga analisis dari interface penjualan barang. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Muhammad Akbar, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.